Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas yang namanya dinamika rotasi. Nah, pastinya kalian udah banyak tahu ya tentang dinamika rotasi. Apalagi dinamika rotasi ini sering berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dinamika rotasi ini erat kaitannya dengan hukum Newton 2. Jadi untuk mempelajari ini ada baiknya kalian memahami terlebih dahulu tentang dinamika partikel. Yuk kita bahas sama-sama tentang mengenai dinamika rotasi. Nah, yang pertama itu pastinya kita membahas yang namanya kesetimbangan benda tegar. Sebelum membahas tentang dinamika rotasi, kita harus memahami dulu konsep kesetimbangan ini loh. Nah, kesetimbangan ini, benda tegar ini erat kaitannya dengan hukum Newton 1 loh. Nah guys, konsep menggunakan sigma F sama dengan 0 dan sigma T sama dengan 0 atau torsi. Kesetimbangan itu adalah ketika sesuatu benda dianggap sebagai benda titik-titik dengan sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut kesetimbangan. Namun jika pada kesetimbangan benda tegar menggunakan syarat sigma T sama dengan 0. Nah, baiklah, selanjutnya kita membahas dinamika translasi didasarkan pada hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A atau A sama dengan sigma F per M. Dengan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Untuk menghitung resultan gaya sigma F, kita harus menggambar setiap gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dinamika rotasi didasarkan pada hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma T sama dengan I kali A atau A sama dengan sigma T per I. Dengan sigma T adalah resultan momentum gaya luar yang bekerja pada benda terhadap poros yang melalui pusat massa benda. I adalah momen inersia benda terhadap poros, dan A adalah percepatan sudut benda. Benda yang meluncur, sebuah benda yang berjari-jari R dan massa M berada di puncak suatu bidang miring yang licin. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, karena licin, maka benda A hanya mengalami gerak translasi. Gerak tersebut benda pada kasus ini dinamakan gerak meluncur. Dengan demikian, kita hanya meninjau resultan gaya untuk gerak translasi. Nah, pada gambar ini menunjukkan gaya yang bekerja pada benda sigma F Y sama dengan 0 atau pada sumbu Y benda diam. Kemudian sigma Fx MA pada sumbu X benda bergerak dengan percepatan A. Lanjut ke sigma T sama dengan 0 karena benda tidak mengalami rotasi. Nah, pada kasus benda meluncur berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EP puncak ditambah EK puncak sama dengan EP dasar ditambah EK dasar, dengan EP sama dengan energi potensial benda atau EP sama dengan M kali G kali H. EK energi kinetik benda, EK sama dengan setengah MP kali MP kuadrat. Nah, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian benda terhadap acuan, dan P adalah kecepatan linear benda. Nah, benda yang menggeliding. Nah, benda yang mengeliling tadi memiliki jari-jari dan massa M berbeda nih. Puncaknya suatu bidang miring yang kasar. Karena bidang kasar, maka terdapat gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah bergerak benda. Gaya yang geraknya ini yang menghasilkan momen gaya yang menyebabkan benda mengalami rotasi. Jadi pada kasus ini benda mengalami dua gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Dengan demikian kita harus meninjau resultan gaya untuk gerak translasi dan
resultan momen gaya untuk gerak rotasi secara simultan. Resultan gaya untuk gerak translasi yaitu sigma Fy sama dengan 0, sigma Fx sama dengan M kali A. Resultan momen gaya untuk gerak rotasi yaitu sigma T sama dengan I kali A dan R kali F sama dengan I kali A. Dengan F adalah gaya gesekan. Nah, gerak benda pada kasus ini dinamakan gerak menggelinding pada benda yang mengalami gerak menggelinding. Energi kinetik benda merupakan gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. EK sama dengan EK translasi tambah EK rotasi. Dinamika rotasi adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lainnya yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Momentum sudut merupakan besaran vektor. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara vektor dan momentum linearnya. Arah momentum sudut dari suatu benda yang berotasi dapat ditentukan dengan kaidah putaran, skrup, atau dengan aturan tangan kanan. Jika keempat jari menyatakan arah gerak rotasi, maka ibu jari menyatakan arah momentum sudut. Pada gerak translasi, benda memiliki momentum linear, sedangkan pada gerak rotasi ada momentum sudut. Momentum sudut sebanding dengan momentum inersia dan kecepatan sudut diukur dalam radian per detik, di mana rumusnya L sama dengan I kali W, di mana L yaitu momentum sudut, I yaitu momentum inersia, dan W adalah kecepatan sudutnya. Jadi ada banyak fenomena yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Nah, salah satunya ada pada penerapan yang saya lakukan di video berikut ini. Analisis dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Gasing, tentu kita tidak asing lagi dengan namanya ini kan? Yap, tentunya gasing suatu permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Namun, tahukah kalian bahwa gasing ini merupakan contoh penerapan dinamika rotasi? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Coba perhatikan bagaimana gasing berikut ini berputar. Pada saat gasing berputar, periode gasing adalah banyaknya gasing berputar pada 1 detik. Periode ini banyak digunakan untuk mencari kecepatan linear atau V. Selanjutnya, jika kita tinjau gasing berdasarkan hukum torsi atau momen gaya, yaitu T sama dengan R kali sin A kali F. Selanjutnya menjadi W sama dengan F kali sin A delta T per M kali R. Berdasarkan persamaan terakhir, kita dapat konsep fisika dari gasing tersebut, yaitu 1. Semakin besar jari-jari gasing, maka semakin kecil kecepatan sudut gasing tersebut berputar. Demikian sebaliknya. 2. Kecepatan sudut gasing dipengaruhi oleh besaran gaya.
Besarnya gaya tersebut diterjemahkan sebagai besarnya gaya tarikannya tali ketika melepaskan gasing. 3. Semakin besar massa gasing, maka kecepatan sudut gasing semakin kecil. Dan yang keempat, gaya gesek pada gasing yang utama adalah pada lantai dan dasar di mana gasing dimainkan. Jadi, apabila gasing berputar ke kanan, maka gaya gesek akan berputar ke kiri, berlawanan dengan arah putar gasing. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sebuah benda dapat bergerak dengan berbagai jenis gerakan. Benda dapat bergerak dengan lintasan lurus atau translasi, ataupun bergerak dengan lintasan menggelinding atau rotasi, melingkar atau rotasi. Gerak rotasi merupakan sebuah gerakan benda yang bergerak terhadap sumbu putarannya. Contoh adalah gasing, di mana sumbu putarannya merupakan tumbukan putaran gasing. Gaya yang membuat sebuah benda berputar disebut dengan torsi atau T, atau momen gaya. Dinamika rotasi juga mematuhi hukum dinamika Newton. Sebuah objek pada keadaan diam cenderung untuk mempertahankan keadaan, dan sebuah objek yang berotasi cenderung untuk terus merotasi dengan kecepatan sudut konstan, kecuali diberikan momen gaya atau torsi eksternal, yaitu sigma T sama dengan 0. Percepatan argular atau A berbanding lurus dengan resultan torsi, dan berbanding terbalik dengan momen inersia.